Masih ketemu dengan Mbak Esti bersama langitnya. Cuman hari ini dia sekarang ada tambahan teks di sana yang jalan. Halo semuanya. Dan hari ini kita akan ngomongin masalah title di Premiere. Let's check this out. Oh, kita masih menggunakan project yang kemarin, yaitu ada gambar Mbak presenternya ini dan ada keying di belakangnya. Kita tinggal nambahin teks. Nah, untuk teks sendiri di Premiere ada 3 jenis, yaitu ada yang disebut dengan nama still title, kemudian ada crawl title, dan yang ketiga ada yang namanya roll title. Kita akan belajar satu persatu. Still title. Pertama, untuk mengaktifkan teks, kita bisa masuk dari sini, File, New, kemudian kita pilih yang namanya title atau Ctrl T. Anda akan ditanya ukuran dan namanya, so Anda bisa ganti namanya menjadi title 01. Sudah, langsung saya tekan OK. Nah, mungkin nunggu sebentar dan dia akan keluar jendela title tersendiri. Di sini Anda bisa perbesar atau perkecil. Kemudian kita bisa ngetikkan langsung title yang ada di sini. Saya cukup klik tombol T di sini, kemudian saya klik di tengah, kemudian saya ketikkan untuk judul, misalnya judul. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ganti font dan lain sebagainya di sebelah sini saya gunakan yang gampang aja, Arial mungkin. Arial saya gunakan yang black seperti ini. Kemudian untuk ukuran, font size, aspek dan lain sebagainya semua ada di sini. Jadi kalau Anda lebih pengen besar, angka 100 di bagian font size bisa Anda perbesar dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatur titik tengahnya mungkin ada baiknya tidak secara manual ya. Di sini ada bagian align. Saat ini kalau saya klik tombol center di sini, maka dia akan center secara vertikal, tapi kalau seperti ini dia akan center secara horizontal. Untuk stylenya Anda bisa nambah-nambah yang lain, seperti misalnya Anda menambahkan ada yang namanya stroke. Di sini ada inner stroke sama outer stroke. Saya akan klik tombol add. Di sini kemudian ada yang namanya stroke. Anda bisa ganti untuk bagian warna untuk stroke-nya. Anda bisa cek di sini gambar sudah ada garis luarnya ya. Anda bisa perbesar mungkin stroke-nya, mungkin ke angka kebanyakan ya, seperti itu. Dan warna stroke-nya bisa Anda ganti, misalnya hitam, sama aja, kuning misalnya, kuning seperti ini. Anda bisa ngasih seperti ini. Atau jika Anda tidak suka, ya udah didel saja. Nah, untuk ganti warna teksnya ada di sini bagian color ini atau color. Anda bisa ganti warna yang lain, misalnya merah ataupun yang lain. Monggo silahkan. Nah, jika Anda tidak mau repot untuk memilih bentuk-bentuknya, Anda bisa klik preset atau title style yang ada di sini. Anda cukup klik dan Anda bisa mendapati berbagai macam jenis ataupun sajian template dari teks tersebut. Dan tentu saja ini bisa Anda rubah ya. Anda bisa atur di bagian aspeknya, artinya panjangnya, leadingnya, kemudian kalau leading mungkin bermain di atas bawah ya, mungkin di bagian kerning, jadi biar jarak antar teksnya bisa bermain. Kemudian kita bisa atur secara center ya, simpel seperti ini. Nah, kalau sudah, apa yang kita lakukan? Apa kita harus simpan? Tidak, cukup Anda close jendela title ini, klik, dan Anda mendapati title tersebut sekarang berada di jendela project. Artinya dia sudah otomatis tersimpan. Nah, tinggal Anda taruh. Mau taruh depan sini boleh, jadi depannya mbaknya gini, atau kita taruh di depan sebelum mbaknya ini mulai. Jadi mbaknya ini akan saya blok, saya akan geser ke belakang, terus baru teksnya seperti ini. Berapa lamakah teks ini harusnya muncul? Dalam sebuah sajian editing ada yang menggunakan model 3 kali baca. Artinya teks tersebut Anda baca 3 kali, itulah durasi yang sepantasnya dia muncul di layar. Jadi misalnya ini judul ya, otomatis cuma 3 detik sih ya. 3 detik nggak nyampe. Crawl title. Yang kedua, kita akan gunakan crawl title. Jika Anda sering melihat di berita itu ada tulisan yang jalan di bawah, biasanya sebutannya adalah running text. Caranya, saya akan gunakan file new title lagi. Oke. Kemudian saya akan bikin teks di sebelah sini.
di bawah sini. Saya akan atur fontnya dulu aja biar nanti tidak terlalu parah. Masih saya pakai Arial dan saya akan gunakan yang bold saja. Saya akan kembali klik sini, kemudian saya akan ketikkan sesuatu di sana. Oke, kemampuan saya ngetik cukup bagus. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan coba kecilin ukurannya. Saya gunakan sekitar 30 mungkin. Nah, seperti ini. Nah, menempatkannya di mana? Mungkin ada banyak yang pelajari dua kotak ini. Nah, kotak yang di dalam ini disebut dengan nama title save. Artinya, teks ini dapat mudah terbaca oleh mata jika Anda memainkannya masih di dalam kotak yang dalam. Sedangkan yang di luar ini, kotak yang di luar ini disebut dengan nama action save. Ini adalah batas aman mata dalam melihat gambar. Atau bahkan dalam versi analog, TV analog, ini adalah batas gambar tampil di layar. Artinya di luar di sini itu hilang. Jadi kepotong. Makanya kalau Anda kesetting di bagian sini jangan bangga, itu nggak bakalan kelihatan di TV. Nah, untuk bikin teksnya jalan, tidak kita gerakkan manual gini, enggak ya kan. Kita akan ngeklik tombol sebelah sini nih. Nah, ada namanya roll crawl option. Ini saya klik dan saya akan menggunakan pilihan crawl. Nah, ada dua pilihan left atau right. Kita milihnya yang left karena tulisannya itu bergerak ke kiri. Kalau right mungkin TV Arab sana ya, jadi dia akan bergerak ke kanan, ya enggak? Saya gunakan yang left. Saya mulai dari start of screen sama end of screen. Maksudnya apa? Dia akan mulai dari keadaan layar kosong, artinya teksnya itu berada di sebelah layar sini off frame. Kemudian nanti keluar sampai tulisan selesai, sampai hilang dari layar, itu baru selesai. Tapi jika tidak, maka dia akan mulai dari tempat dimana kita memposisikan saat ini. Cuman itu aja. So, saya akan start of screen, saya checklist. Saya katakan oke. Nyimpennya nggak perlu, langsung di close saja. Dan voila, title 2 udah ada di sini. Jika Anda preview sebentar, Anda taruh mouse-nya di sebelah sini, Anda akan melihat preview pergerakan dari teksnya. Saya akan taruh di atasnya mbaknya, karena tentu saja kalau saya taruh di depan ya konyol ya, karena ini jalan bersama mbaknya. Semakin panjang durasi yang kita mainkan, maka semakin lama teks tersebut berjalan. Saya coba pendekin dulu aja seperti ini, saya play. Ya, itu tulisannya cepet banget ya. Nah, jika kita perpanjang, durasinya lebih panjang, maka jalannya teks jauh lebih lambat. Ya, hukum alam sih seperti ini. Permasalahan di teks seperti ini adalah dia butuh sebuah media untuk mudah dibaca. Perhatikan ketika dia melewati awan, dia nggak bisa dibaca. Saat ini memang tulisannya nggak bisa dibaca sih, nggak jelas gini. Tetapi untuk bisa terlihat jelas, ada baiknya kita gunakan media bantu agar teksnya mudah terbaca. Caranya, kita akan masuk title lagi, file new title. Saya tekan OK. Dan sebenarnya waktu di bagian sini itu nggak cuma hanya bikin teks ya, kita bisa bikin objek yang lain. Seperti misalnya saat ini, saya akan membuat sebuah objek yang kita akan jadikan sebagai background untuk teksnya itu bisa terbaca. Saya akan bikin kotak seperti ini aja. Saya kasih warna lebih gelap, misalnya merah gelap seperti ini. Udah gitu aja, saya akan close. Jadi nggak usah dibikin jadi roll. Jadi kita bikin still aja. Saya akan close. Kemudian saya akan taruh posisinya di layar 3 atau channel 3. Sebentar, channel 3 saat ini terisi dari title 2 ya. Saya naikin. Ini saya taruh di sebelah sini, saya panjangin sepanjang dari teksnya. Dan sekarang teks itu lebih mudah terbaca. Terlihat sebenarnya, kalau dibaca tetap susah. Nah, dalam istilah sebuah editing biasanya disebut dengan nama lower third atau in post. Biasanya ngomongnya seperti itu. Roll title. Akhirnya kita akan coba bikin tulisan teks ketika acara sudah selesai, atau biasanya disebut dengan nama credit title. Nah, kita bisa bikin yang namanya roll title. Caranya sama kayak tadi, kita bikin new title lagi. Dan saya akan ketik tombol teksnya di sini. Saya ganti Arial. Kenapa harus Arial sih? Sebenarnya enggak sih, Anda bisa cari yang lain, mungkin Arial Black mungkin sama aja ya.
Saya gunakan di sini dan fontnya saya bikin sekitar 60 saja. Saya akan tulis di sini, biasanya kalau terakhir itu kan ada tulisan thanks to. Saya akan tulis di sini thanks to. Enter, bisa kan disebutkan nama di sana siapa, misalnya Mbah Mangun, Lektum, Mas Tris, Marjo, Darno, Bendol, Gempil, dan Mindo terakhir. Oke, itu beberapa kru. Kemudian untuk bikin center tengah saya akan bikin seperti ini, ada tombol untuk senternya. Kemudian tulisannya akan keluar dari bawah gini sampai ke atas gitu ya. Nah, cara mainkannya saya akan titik senterkan dulu. Kemudian saya akan gunakan roll scroll option lagi. Dan saya gunakan yang namanya roll. Seperti biasa, saya gunakan start off screen sama end off screen, saya tekan OK. Baru saya tekan close. Title 4 sudah muncul di sini, dan tentu saja naruhnya kita taruh setelah acara selesai. Jadi kalau pas acara kan ya konyol ya nggak? Kita taruh setelah acara selesai. So ini saya akan play. Kita lihat. Nah, bubar. Kecepatan ya. Nggak bisa dibaca. So saya akan perpanjang durasi dari ininya biar agar lebih lambat ya. Saya pakai seperti ini boleh. Kalau kurang lambat Anda bisa perpanjang mungkin 2 hari misalnya. Saya akan coba play. Dan siapa ada di sana? Thanks to Mbah Mangun, Lektum, Mas Tris, Marjo, Darno, Bendol, Gempil, dan Mendo. Oke, itu tadi kru-kru yang sudah bertugas hari ini. So semoga ini bermanfaat. Thank you for watching and see ya.